Nggak boleh korek kau, bos. Korek apa juga tuh? Anti maling. Mungkin satu-satunya penjual jajan jalanan di dunia ini yang layak disejajarkan dengan para penjual jajanan di negeri Perindavan hanyalah bapak ini. Apa yang dijualnya berikut cara menyajikan dagangannya tak kalah bengisnya dengan para penjual jajanan di negeri Perindavan. Pak Ramdi, begitulah anak-anak yang sudah menjadi pelanggan tetapnya ini menyebut namanya. Ide bisnis Pak Ramdi ini tak memiliki batas dan sama sekali tak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Bayangkan saja, beliau pernah berjualan es kelapa sawit dengan bermacam varian rasa seperti rasa durian dan rasa cappuccino. Es sarang burung dalam artian yang sebenarnya, lengkap beserta kurungannya. Kemudian pernah juga menjual es gula batu lengkap dengan topping kerupuk, bahkan beliau pun menjual buah jambu air, dengan kondisi jambu dan airnya yang dibuat terpisah, dan yang tak kalah inovatifnya, beliau juga pernah berjualan korek api anti maling dengan cor beton sebagai pengamannya. Sampai di sini kalian pasti setuju jika saya sebut kreativitas Pak Ramdi dalam berbisnis ini benar-benar di luar mortar. Tak hanya di ranah kuliner, bisnis tak masuk anal Pak Ramdi ini juga merambah ke sektor pembiayaan dan pembayaran. Seperti pembayaran angsuran gibah, pembayaran perpanjangan umur, pembelian isi ulang oksigen, pembayaran anugerah kesehatan dari Tuhan, dan bahkan isi ulang token kedipan mata pun dijualnya. Jiwa bisnis Pak Ramdi ini memang sudah melekat semenjak 5 menit setelah dirinya baru dilahirkan ke dunia ini. Jika barang-barang di rumahnya dirasa sudah tak diperlukan lagi, Pak Ramdi pun dengan segera akan langsung menjadikannya uang, tak terkecuali 1 unit alat berat ini. Tentu saja bagi seorang pebisnis seperti dirinya, kerugian dalam menjual sesuatu adalah aib yang harus dihindari. Maka agar harga jual alat berat ini tidak kalah dengan harga saat pertama kali membeli, Pak Ramdi pun menjualnya dengan harga per kilo. Bagi Pak Ramdi, dalam berbisnis, kepercayaan adalah modal terpenting. Dan cara beliau mendapatkan kepercayaan dari para kolega bisnis maupun para pelanggannya hanyalah dengan memasang ekspresi wajah yang sangat meyakinkan. Jika kalian sadari, sejak menonton video ini dari awal, tak ada satu scene pun yang menunjukkan Pak Ramdi tersenyum atau bahkan sampai tertawa. Hal inilah yang kemudian membuat orang-orang begitu yakin dan percaya, jika es kelapa sawit, es sarang burung beserta sangkarnya, dan es gula batu campur kerupuk ini memang layak untuk dicoba. Dan untuk lebih meyakinkan para pelanggannya, di setiap akhir penyajian dari bermacam es yang dijualnya ini, Pak Ramdi akan selalu menawarkan Pakai nasi kah? Namun bagi Pak Ramdi pribadi, kepercayaan saja sepertinya belumlah cukup untuk menjadi seorang pebisnis yang matang. Ada satu hal lagi yang begitu penting baginya, yakni kejujuran. Dalam menerapkan prinsip kejujuran ini, Pak Ramdi tak pernah main-main. Seperti suatu ketika saat ada seorang YouTuber bocah yang mencoba membuat konten tes kejujuran dan menjadikan Pak Ramdi sebagai targetnya. Dengan bermodalkan ponsel yang hanya menyisakan LCD-nya saja, si bocah YouTuber ini kemudian pura-pura membeli sesuatu di warung Pak Ramdi dan sengaja meninggalkan ponsel menyedihkan tersebut, dengan harapan, apakah Pak Ramdi akan mengambil ponsel tersebut dan menyembunyikannya untuk dijual, ataukah dengan jujur Pak Ramdi akan memperbaiki ponsel itu dan mengembalikannya dengan kondisi yang lebih baik dari saat pertama kali ditinggal. Dan tentu saja jawabannya sudah bisa ditebak, Pak Ramdi yang menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya ini kemudian mengganti ponsel yang hanya tersisa LCD-nya itu dengan sebuah iPhone tipe terbaru. Tak berhenti sampai di situ saja, menyadari jika dirinya sedang dites kejujurannya, Pak Ramdi pun sampai menyerahkan semua yang dimilikinya termasuk televisi, sepeda motor, hingga warung beserta sertifikat rumahnya semua beliau berikan, dan semua itu dilakukannya hanya agar orang-orang tahu jika kejujuran yang dimilikinya ini tidak tanggung-tanggung sama sekali. Ambil saja semua, jangan pulang saya.